Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah azza wa jalla faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema Jumat kali ini kita akan membahas tentang kehebatan Al-Quranul Karim. Kita tahu bahawa seluruh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada mereka. Sebut saja Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada beliau berupa tongkat yang mampu menjadi ular dan mampu membelah lautan. Ataupun Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di tengah-tengah kaumnya mereka mencari-cari dan berusaha mempelajari obat-obatan sehingga mampu mengobati berbagai macam jenis penyakit. Maka untuk menandingi kaumnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Isa bin Maryam bukan hanya sanggup mengobati segala penyakit, tapi juga dia mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam juga banyak diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam muqaddimah Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahawa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 1200 lebih yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hal yang sama dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal dan juga Imam Ibnul Qayyim rahimahumullahul jami'. Mereka mengatakan bahawa tidak ada nabi yang paling banyak mendapatkan mukjizat dari Allah melebihi baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dari seluruh mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling hebat dan menakjubkan adalah Al-Quranul Karim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diutus kepada kaumnya, tapi Nabi juga diutus kepada insuhum wa jinnuhum, seluruh manusia dan kepada seluruh jin. Apa yang dihajatkan manusia dan jin dari obat-obatan yang mampu mengobati, maka Al-Quran menjadi solusinya. Ataupun ketika menghadapi tukang-tukang sihir seperti Musa alaihi salatu wassalam, begitu juga Al-Quran mampu menghadapi itu semuanya. Dan ini menunjukkan keagungan dan kehebatan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan Al-Quranul Karim bahwa Al-Quran itu adalah peringatan kepada kaum muslimin khususnya dan umumnya kepada kaum manusia yang ada, baik manusianya ataupun jinnya. Dan kelak kita akan ditanya tentang Al-Quran. Anda akan ditanya tentang Al-Quran. Apakah Anda sudah membaca Al-Quran atau tidak? Apakah Anda merenungkan Al-Quran atau tidak? Ataukah Anda tidak mengamalkan Al-Quran atau tidak? Allah mengatakan,
wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran adalah peringatan untukmu ya Muhammad dan untuk kaummu, dan kelak kalian akan ditanya tentang Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya Al-Quran peringatan, tapi Al-Quran adalah cahaya yang bisa mengeluarkan kita dari semua kegelapan, kejahilan, kesyirikan, penyimpangan dalam sunnah Rasul, dan kemaksiatan yang biasa dilakukan manusia. Lakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Begitulah kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan. Allah akan memberikan cahaya itu kepada siapa yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah akan mengancam kita. Kalau anda tidak memiliki perhatian dengan Al-Qur'anul Karim, kalau anda berpaling dari Al-Qur'anul Karim, maka Allah akan sempitkan kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita. Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan yang dimaksud zikri di sini adalah Al-Quran. Maknanya, siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kami akan berikan kehidupan yang sempit untuk dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berikan pahala lewat lisan Nabi SAW kepada siapa yang memiliki perhatian dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, Al-mahiru bil-Quran, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahar membaca Al-Quran, mutqin dengan hafalan Al-Quran, indah suara bacaan Al-Quran, maka dia akan disejajarkan dengan para malaikat yang kesana kemari menebar kebaikan. Walladhi yaqra'ul Qur'an, tetapi orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fih, sementara dia bertatih-tatih, mungkin baru belajar dia sehingga susah membacanya, tetap saja Rasul mengatakan lahu ajran, tetap dia mendapatkan dua pahala. Pahala membacanya dan pahala karena berusaha untuk membacanya. Jangan pernah malu belajar Al-Quran. Nabi SAW diturunkan surah Iqra ketika usia beliau 40 tahun. Maknanya Nabi SAW baru membaca Al-Quran ketika di usia 40 tahun. Sehingga jangan pernah malu untuk belajar Al-Quranul Karim. Walaupun mungkin di kiri kanan kita anak-anak kecil sudah mahir membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu identitas kaum muslimin. Jangan sampai kita tidak bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran kata Nabi SAW syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Nabi SAW senang kepada orang yang membaca Al-Quran, kepada orang yang mendalami Al-Quran, kepada orang yang memperhatikan Al-Quran, kepada orang yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang namanya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab ini bukan sekelas Abu Hurairah yang dikenal dengan jutaan hadis yang dihafal dan diletakkan di dadanya. Bukan pula sekelas Abdullah bin Amr bin As yang mencatat hadis ribuan hadis sehingga dibukukan oleh para ulama setelahnya. Bukan pula dikenal dalam jihadnya seperti Khalid ibn Walid, apalagi sekelas Abu Bakar dan Umar yang senantiasa melekat dengan Nabi SAW, ataukah dengan Utsman bin Affan yang malaikat malu kepadanya, apalagi seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu kenapa Nabi SAW sangat cinta dengan Ubay bin Ka'ab? Suatu ketika Nabi SAW mengundang Ubay dan mengatakan, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra 'alaika suratal bayyinah." Wahai Ubay,
Allah memerintahkan aku untuk membacakan di hadapanmu suratul Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru ila akhiril ayat. Ubay ketika itu kaget. Kenapa namanya disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala? Sementara dia bukan sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang memiliki keistimewaan di hadapan Rasul. Tapi kenapa namanya disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, asammanillah." Rasul, apakah Allah menyebut-nyebut namaku di hadapannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya Ubay." Ya, Allah menyebut namamu di hadapannya. Ketika itu Ubay menangis. Ketika itu Ubay menangis. Dia pikir orang sekelas dia tidak layak disebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Ubay sangat diagungkan di mata Rasul? Karena Ubay memiliki perhatian dengan Al-Quran. Ubay pakar dengan Al-Quran. Makanya di zaman Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika mengadakan tarawih berjamaah 1 bulan, maka Umar memerintahkan Ubay untuk menjadi imam 23 rakaat. Karena Umar tahu siapa Ubay bin Ka'ab. Namanya disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi senang dengan orang yang membaca Al-Quran. Suatu ketika Nabi SAW pulang dari safar bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ketika hendak menginjak Masjid Nabawi, di balik tembok Masjid Nabawi ada seorang sahabat yang sedang membaca Al-Quran dengan sangat mutqin, dengan sangat kuat hafalannya, dan lebih daripada itu memiliki suara yang indah sekali. Dan ingat, ini catatan, Al-Quran akan semakin indah apabila dibaca orang yang indah suaranya. Maka kemudian Rasul melirik Abu Bakar dan Umar dan mengatakan, "Man ahabba an yasma al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala ibnu ummi abdin." Kata Nabi SAW, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, siapa yang cinta untuk mendengar Al-Quran ketika awal turun kepadaku?" Maknanya, siapa yang ingin mendengar bagaimana suara Jibril ketika Al-Quran diturunkan kepadaku, silahkan perdengarkan suara orang yang di balik dinding ini, Ibnu Ummi Abdin. Siapa Ibnu Ummi Abdin itu? Ibnu Ummi Abdin nama lain daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sehingga keesokan harinya Umar ibn Khattab radhiyallahu an datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, "Abshir, abshir, berbahagialah, berbahagialah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensejajarkan suaramu dengan suara Jibril." Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya, Abu Bakar barusan datang dan memberitahu hal yang sama kepadaku." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantaslah kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya 2 betis Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang di satu neraca dan gunung Uhud ditimbang di neraca satunya, tentu kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat dibandingkan gunung Uhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memiliki perhatian dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di Yaman ada kabilah yang bernama Asy'ariyin. Salah satu turunan dari kabilah Asy'ariyin adalah seorang sahabat yang sangat mulia, namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Asy'ariyun di mata Nabi SAW dikenal kabilah yang memiliki perhatian dengan Al-Quran. Bahkan saking mereka memiliki perhatian dengan Al-Quran, Rasul paham dan tahu apabila di malam hari di tengah-tengah pasukan yang sedang beristirahat, Rasul mengatakan, "Wallahi demi Allah, inni la'alamu maudi al-asy'ariyina bainal jaishi." Demi Allah, aku tahu di mana letaknya kabilah Asy'ariyin di tengah-tengah pasukan. Padahal di malam hari gelap gulita, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam paham, oh di sana orang-orang Asy'ariyun. Kenapa? Karena orang-orang Asy'ariyun itu sedikit tidur dan mereka banyak sholat malam.
kemudian melantunkan Al-Quran mereka, dan mereka memiliki suara yang khas, lagam yang khas, lagam Al-Quranul Karim, lagam yang dibolehkan untuk dibaca dalam Al-Quran, bukan lagam-lagam yang tidak dibolehkan dalam Al-Quran. Sehingga Nabi SAW mengatakan, aku tahu di mana Asy'ariyun letaknya di antara tentara-tentara yang sedang istirahat. Karena Rasul mendengar dari sayup-sayup itu suara mereka dilantunkan. Dan kalau anda bayangkan di hadapan kita adalah kehidupan Nabi SAW, maka tidak ada satupun rumah daripada rumah-rumah Madinah apabila di malam hari, melainkan dari rumah-rumah itu keluar suara-suara lantunan Al-Quran. Nabi SAW suatu ketika lewat tengah malam menyisiri lorong-lorong kota Madinah. Rupanya Rasul mendengar suara Al-Quran keluar daripada rumah-rumah mereka, sampai akhirnya Rasul sampai di depan rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika Nabi SAW sampai di rumah Abu Musa Al-Asy'ari, dilihatnya para sahabat berada di luar rumah mendengarkan Abu Musa Al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran, sementara dia tidak merasa bahwa dia sedang didengarkan bacaannya. Maka Nabi penasaran. Akhirnya Nabi SAW ikut duduk dan mendengarkannya. Subhanallah, Rasul tertegun karena indah suara Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika datang waktu subuh, Nabi SAW pun segera bergegas kemudian sholat subuh berjamaah bersama para sahabatnya. Ketika melihat Abu Musa Al-Asy'ari, dia mengatakan, kemari wahai Aba Musa. Kemudian Rasul mengatakan, ya Aba Musa, tahukah kamu, semalam aku mendengar suara bacaan Al-Quran yang kau bacakan, dan di sekeliling rumahmu banyak para sahabat Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, ya Aba Musa, la sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud. Wahai Musa, Abu Musa, sungguh suaramu sangat indah sekali, lantunan suaramu sangat merdu sekali, sampai-sampai indahnya suaramu seperti seolah-olah Nabi Daud dan keluarganya ketika membaca Zabur, saking indahnya suaranya. Ma'asyiral muslimin, Nabi senang kepada orang yang melantunkan Al-Quranul Karim. Kenapa Nabi senang? Karena kalau anda ingin diangkat derajatnya, ingin ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, luangkan waktu anda untuk memiliki perhatian dengan Al-Quranul Karim. Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika Gubernur Mekah yang bernama Rafi ibn Haris Al-Khuzai safar, kemudian berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab di Asfan, di perjalanan. Sementara Asfan itu daerah yang jauh dari Mekah. Kemudian Umar mengatakan, ya Rafi, kau tinggalkan Mekah kepada siapa? Kau penguasa Mekah, kau tinggalkan Mekah kepada siapa? Maka Rafi ibn Harits mengatakan, aku tinggalkan Mekah kepada mantan budakku Abdurrahman ibn Abzah radhiyallahu anhu. Umar tidak kenal siapa Ibnu Abzah, padahal Ibnu Abzah adalah orang yang paling alim di zaman itu. Kenapa Umar bisa tidak kenal dengan Ibnu Abzah? Dan banyak para sahabat yang tidak kenal Ibnu Abzah. Tapi ingat bahwa bukan berarti ketika Amirul Mukminin tidak kenal dengan Ibnu Abzah, lalu Ibnu Abzah tidak dikenal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, bahkan Ibnu Abzah sangat dikenal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Rafi ibn Haris menjawab, ya Amirul Mukminin, Abdurrahman ibn Abzah itu dahulu mantan budak, lalu ku merdekakan dia. Dan satu lagi wahai Amirul Mukminin, Ibnu Abzah alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah. Dia seorang pakar dalam Al-Quran dan pakar dalam ilmu faraid. Dan kalau dia berhukum dengan sebuah hukum, maka dia akan berhukum dengan keadilan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung tertegun dan mengatakan, sadaqa Rasulullah. Sungguh benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman. Terkadang Allah mengangkat sebuah kaum dikarenakan Al-Qur'anul Karim. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan kondisi akhir zaman di mana Al-Qur'an akan ditinggalkan oleh manusia. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabb, sesungguhnya kelak kaumku mereka akan meninggalkan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an akan diangkat di akhir zaman, dan itu dimulai dari tidak adanya perhatian manusia terhadap Al-Qur'an. Ketika semakin sedikit Al-Qur'an itu ditinggalkan oleh manusia, maka ketika itulah Nabi SAW bersabda dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, wala yusra ala kitabillahi fi lailatin hatta la tabqa fil ardi minhu ayah. Kata Nabi SAW, kelak di akhir zaman Al-Quran ini akan diangkat pada satu malam, sehingga tidak ada satupun ayat yang tersisa, baik bentuknya tulisan ataupun hafalan. Ketika Anda membaca Al-Quran, ternyata tidak ada tulisannya. Ketika Anda hendak mengeluarkan hafalan, Allah lupakan hafalannya. Dan itu dimulai ketika Anda sedikit demi sedikit meninggalkan Al-Quran. Ya, Al-Quran telah mahjur, telah ditinggalkan hari ini, baik dengan membaca Al-Quranul Karim ataupun melaksanakan hukumnya. Kita lihat sekarang apa yang keluar daripada rumah-rumah kita di malam hari. Kalau di zaman Nabi SAW yang keluar itu suara Al-Quran, tapi di zaman sekarang yang keluar adalah suara televisi, suara nyanyian-nyanyian, suara tertawa dan guyonan. Maka ini bentuk mahjur Al-Quran. Di zaman Nabi SAW Al-Quran itu berusaha diamalkan, tapi di zaman sekarang hukumnya sedikit demi sedikit ditinggalkan. Contohnya, ketika Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan wanita, kalau sudah sampai kepada hadnya, potong tangannya. Muncullah para pejabat melihat undang-undang barat, ternyata tidak layak pencuri dipotong tangannya, cukup dipenjara beberapa waktu saja. Ketika para pezina, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, Al-Quran mengatakan rajam mereka sampai mati. Muncul kemudian ide dan mengatakan ini undang-undang terlalu sadis, sehingga kemudian melihat undang-undang yang lain dan dikatakan cukup dipenjarakan saja. Bahkan yang lebih parah, ketika ada laki-laki suka dengan laki-laki LGBT, sementara jelas hukuman para ulama, tidak ada khilaf di antara ulama, apakah LGBT ini sudah menikah atau tidak, tetap dirajam. Walaupun caranya berbeda-beda. Kata Ali radhiyallahu an, angkat ke tempat yang tinggi, kemudian jatuhkan. Kalau belum mati, lempari dia dengan batu sampai dia mati. Muncul para pejabat yang justru mau melegalkan LGBT. Ini mahjur. Al-Quran telah ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kondisi seperti ini sedikit demi sedikit Al-Quranul Karim ditinggalkan, maka kelak Allah akan mengangkat Al-Quran tulisan dan bacaan. Baru ketika itu orang baru sadar pentingnya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sekarang bacalah Al-Quran. Letakkan anak-anak antum di tempat-tempat penghafal Quran. Karena Al-Quran bukan hanya mengangkat kita di dunia, tapi akan mengangkat kita di sorga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi kepada para pembaca Al-Quran, hani'an liqari'il Quran, berbahagialah anda yang suka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, meletakkan anda, anak-anak anda di tempat-tempat orang yang menghafal Al-Quran. Karena Allah berfirman kepada qari'il Quran, apa kata Allah? Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca, naiklah di sorga, karena sesungguhnya, kemudian tartilkan bacaanmu, karena sesungguhnya tempatmu, posisimu, tingkatanmu di sorga ditentukan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Maknanya semakin kita banyak membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, maka semakin tinggi tingkatan kita di sorga. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran, karena hanyalah ahlul Quran itu orang-orang pilihan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wah ya qadiyal hajah. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal munafiqin wal kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.